Halo, assalamualaikum sobat YouTube. Selamat datang di channel Abeng Engineering. Di channel ini saya akan membahas review produk tentang sepeda motor, seputar sepeda motor dan otomotif kendaraan roda 2 lainnya. Ya, di video kali ini saya akan unboxing dan review paket bore up 62 NMAX New 2020 dan perangkat lainnya. Ya, langsung saja kita bongkar isi paketnya apa saja. Ini masih segel, baru datang tadi sore. Ya, kita lihat. Oh, ini ada rollernya disimpan di luar sini. Di sini tertulis super block dan jenis bloknya casting iron. Kita lihat. Nah, bloknya bisa dipakai di NMAX, Aerox dan R15 PPA. BRT blok NMAX 62 pin 14, diameter 62 pin 14. Ya, langsung saja kita buka. Nah, ini ada roller tadi di luar. Kemudian ini racing injector 8 hole 180 cc, bisa untuk MX King, New, Aerox, R15 PPA, Vixen, NPA dan Mio M3. Ini ada soket tambahannya. Kalau misalkan injektornya mau dipakai di Yamaha Vixen Old. Ya, simpan dulu. Kemudian sini ada, oh ya, ini per clap untuk NMAX, Aerox, R15 PPA, WR 155 dan Yamaha XSR pun bisa pakai ini. Super per clap. Kita review nanti satu-satu ya, kita unboxing dulu. Kemudian di sini ada Noken Super Mastercam, Mastercam maksudnya, dengan seri T1. Ini khusus untuk NMAX New 155. Apa bedanya dengan yang NMAX lama, Aerox dan R15 PPA? Kita bahas nanti di review produk. Kemudian ini dia yang utama, blok pistonnya dibungkus bubble wrap biar aman, dan di luarnya ada styrofoam. Nah, ini ring pistonnya 62 mili. Kemudian ini ada lagi kancing klipnya dan pen pistonnya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini dia pistonnya. NMAX 62 pin 14, klep standar, struk standar, kompresi 11,3. Simpan saja. Dan ini dia bloknya. Jadi ini bloknya jenisnya casting iron, bukan yang seramik. Di dalamnya terdapat boringan cukup tebal, hampir menyerupai yang orinya. Tampak keluar seperti blok standar. Nah, sini dia logo BRT-nya. NMAX Aerox 62 casting iron. Dan kita bisa pesan laser nama di sini. Oke. Terus ada lagi gasketnya juga sudah dikasih NMAX 155.
ya. Dan ada di sini keterangan, ini keterangan modelnya NMAX size 62, part numbernya ini adalah diameter dari boringnya. Kalau yang ini berarti diameter bagian atas 62,004, ini bagian tengahnya 62,005, dan ini bagian bawahnya 62,009. Kalau yang ini ketebalan boringnya 70,12 mili, cukup tebal, aman pastinya untuk harian. Ini kartu dari bagian QC-nya. Oke, udah nggak ada lagi. Bonus stikernya BRT Bintang Racing Team. Yes, nggak ada lagi. Sekarang kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas satu persatu dari paket blok ini. Yang pertama, yang utama bloknya ya. Bloknya size 62 mm. 62 mm itu adalah diameter dari pistonnya. Kalau misalkan dari diameter luarnya ini 70,14 kalau nggak salah tadi itu ya. Ini cukup rapi, hampir seperti blok originalnya, hampir nggak ada perbedaan, cuma diameternya jelas lebih besar. Kalau misalkan ada pertanyaan aman nggak buat harian, tentu masih aman untuk harian karena water jacket semua masih berfungsi normal ya. Dan ini pistonnya, perpaduan yang cocok kalau misalkan pakai blok BRT 62 ini dipadu sama pistonnya yang dari BRT juga. Ini dia. Nah, BRT 62 pin 14 ya. Kalau misalkan kita pesan blok dari BRT ini, kita bisa request klepnya ukuran berapa, kemudian struknya kita pakai struk berapa mili, apakah struk up, apakah struk standar, dan kompresinya mau kita bikin jadi berapa. Untuk kali ini saya request kompresinya dibikin 11,3 karena dipakai untuk harian, jadi supaya aman untuk harian dan touring pun masih aman ya. Pistonnya forging, jadi jelas kuat sekali. Kemudian ini ada ring pistonnya. Ring pistonnya vendor dari Riken yang sudah terkenal, Jos. Ada 1, 2, 3, 4, 5 lengkap ya. Ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring olinya ada 3. Oke. Kemudian ini ada pen pistonnya. Pen pistonnya diameter 14 mm. Sama aja sih kalau misalkan pen piston mah sama yang original atau yang manapun ya. Lalu ini kancing klipnya. Oke. Kemudian ini gasketnya. Untuk gasketnya yang bawah mirip seperti gasket orinya. Bahannya bukan dari kertas, tapi dari logam yang di coating. Oke, kalau yang atasnya bahannya sama seng, nggak perlu tembaga-tembagaan. Yang penting supaya nggak bocor, dia punya tekstur beralur. Nah, seperti ini. Diameternya sudah pasti sama dengan diameter di blok pistonnya. Tuh, plak sama, jadi nggak kurang nggak lebih. Bahkan untuk 63 pun gasketnya masih bisa, masih ada sisa. Oke,
nggak perlu gasket yang tembaga ataupun nggak perlu pakai lem juga. Yang penting ketika pengencangan nanti pakai kunci torsi di keempat buah baut tusuk satenya, jadi biar rata dan nggak bocor. Oke, apalagi selanjutnya ini dia, bore up harus dipadukan dengan master cam dari BRT nya. Untuk kali ini karena motornya untuk harian dan touring, maka saya pakai cam seri T1. Oh ya, untuk NMAX New ini camnya khusus. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu ada di sini. Nah, udah dapat bearingnya juga. Bearingnya udah dapat. Kemudian ini spesifikasi data dari durasi noken asnya. Sama, nah, high cam, low cam ada di sini. Ini spesifikasi high camnya, ini spesifikasi low camnya. Oke. Nah, yang membedakan untuk NMAX New, Aerox dan R15 PPA itu, kalau R15 PPA sudah jelas berbeda karena salah satu templarnya yang high cam itu menggunakan templar bukan roller. Tapi kalau misalkan untuk NMAX, Aerox dan NMAX New semua menggunakan roller. Tapi yang membedakan di NMAX New ini adalah ini. Kalau NMAX New pinnya ini cuma satu, sama seperti Yamaha WR155. Namun cam WR155 ini saya sarankan tidak digunakan di NMAX karena durasinya pun berbeda, dan dari rocker armnya kalau yang NMAX semua menggunakan roller. NMAX T1. Oke, bearingnya juga dapat 6906 sama. Sorry. Oke, apalagi kemudian ini dia, karena noken asnya durasinya sudah tinggi dan lipnya juga sudah naik, maka perlu diimbangi dengan super perclap super ini dari BRT. Ini jenis baru ya, ada data spesifikasinya juga, lembar panduannya, dapat stiker. Nah, istimewanya apa perclap ini? Perclap ini dia bahannya dari Swedia, bahan Swedia, dan bentuk ulirnya itu tidak bulat melainkan oval. Jadi antara di diameter ulir samping sama ini dia berbeda karena ini jenisnya yang oval dan jenis ulirnya itu yang progresif. Jadi kalau yang progresif itu yang sebelah atas renggang dan yang bawah lebih rapat. Fungsinya untuk apa? Jadi supaya untuk putaran rendah dan lip rendah dia masih ringan, tapi semakin ditekan dia akan semakin keras. Jadi untuk harian sangat aman karena lip yang tidak terlalu tinggi, pernya ini tidak akan menekan terlalu kuat, namun tidak akan floating. Oke, ada 4 karena klipnya 4. Kemudian satu lagi ini dia racing injektornya 8 hole 180 cc, mengikuti cc dari si kubikasi dari silindernya. Kita buka. Nah, ini adaptor tambahan apabila mau dipakai di Yamaha Pixel Old. Maksudnya di Yamaha generasi sebelum Yamaha NMAX New dan Aerox. Jadi misalkan untuk Mio J, untuk Soul GT, Pixel NPL itu nanti soketnya pakai ini tambahan. Lihat. Dibungkusnya sangat
Ini dia BRT, tertulis ada logo BRT, ada tulisan BRT di sini, 180 cc. Jadi kalau teman-teman mau mengganti injektor itu, ini lubangnya 8. Lubang 8 bukan berarti semakin banyak lubang semakin boros. Namun yang lebih diperhatikan adalah dari flow rate injektor tersebut. Misalkan ini 180 cc, berarti injektor ini menyemprotkan bensin sebanyak 180 cc per menitnya. Banyaknya lubang itu tidak terpengaruh. Kalau lubang itu lebih ke untuk karakter semburannya. Semakin banyak lubangnya, biasanya lubangnya semakin halus, maka akan semakin berkabut. Ya. Kemudian apa lagi? Oh iya, ini tambahannya satu lagi, super roller black diamond dari BRT. Beratnya kita mau pakai 11 gram aja udah cukup untuk harian. Nanti dipadukan dengan per CVT-nya 1500 rpm dan beberapa ubahan lain di CVT-nya. Oke, bisa untuk NMAX dan Mio M3, Xeon juga bisa. Keluarga Matic Yamaha yang baru. Oke, apalagi mungkin tambahan satu lagi, kalau misalkan udah mau main bore up injeksi, itu jangan lupa ditambah sama ECU Juken 5. Kali ini kita pakai dual band basic, udah cukup untuk mengakomodir kebutuhan bensin nantinya. Kenapa saya sarankan ganti ECU? Karena kalau misalkan nggak ganti ECU, bensinnya susah disetting. Walaupun injektor sudah boros, namun di atasnya untuk RPM atas dia akan tetap kekeringan karena base mapnya dan debit bensinnya masih mengikuti standar. Oh ya, untuk NMAX New ini karena sistem starternya sudah seperti Aerox dan keluarga Matic Honda yang sistem ACG starter, jadi dapat tambahan T-box untuk koneksi dari ECU Juken 5 ini ke ECU yang originalnya. Jadi ECU original tetap dipakai untuk apa? Untuk sistem charging dan sistem starternya, karena starternya tidak menggunakan dinamo starter terpisah, melainkan sepaket atau menjadi satu dengan spool pengisiannya. Oke, ini dia ECU Juken 5 basic dual bandnya. Nah ya, untuk teman-teman kalau misalkan tanya apakah ECU ini garansi, ECU ini garansinya 1 tahun. Yang dilihat itu dari kode produksi ini. Nah ini tertulis tanggal 20 bulan 10 2020, berarti ini ECU masih baru, keluaran bulan ini, keluaran tanggal 20 bulan ini. Jadi berlakunya sampai tanggal 20 bulan 10 tahun 2021. Kalau misalkan ada pertanyaan, saya beli CDI atau beli ECU BRT kok gak bisa klaim garansi, karena mungkin stok di tokonya sudah lama, garansinya sudah berkurang dari 1 tahun sejak tanggal produksi ini, sehingga ya gak bisa klaim garansi. Tapi jangan khawatir, layanan after salesnya untuk BRT masih bisa melakukan servis walaupun nggak garansi. Ya, isi dalamnya ini lembar untuk bengkel rekanannya, nama daftar bengkel rekanan seluruh Indonesia. Kemudian ini brosur katalog. Nah, stiker dapat lagi, setiap produk BRT pasti selalu dikasih stiker. Kalau yang ini kabel soket untuk dual band, nantinya bisa disambung ke saklar. Tapi kalau misalkan nggak mau disambung ke soket dual bandnya, mau dibiarkan nggak dipasang juga nggak apa-apa, tinggal mainkan di sininya saja. Kalau posisi terpasang ini posisi core 2 atau posisi dual band. Kalau dicopot ini posisi untuk core 1 atau memori 1 atau dual bandnya off. Kalau yang ini untuk kabel setting, koneksi ke remote atau laptop. All new NMAX Juken 5 dual band. Oke. Kemudian ini T-boxnya, kita buka saja. Nah, T-box ini nanti
ada 3 kabel di sini, ada 3 soket maksudnya. Yang ini untuk ke koneksi ke kabel ini Juken 5 nya, ke soket Juken 5. Kalau yang ini dihubungkan ke ECU yang originalnya. Nanti dari soket ECU originalnya colok ke T-box ini. Jadi T-box ini untuk sinkronisasi antara ECU Juken 5 dan ECU originalnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau sistem starter ESP itu harus tetap menggunakan ECU yang originalnya. Oke, cukup mungkin untuk review kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar bisa mendukung channel saya lebih baik lagi. Ditunggu komentarnya juga dan masukan-masukannya. Dan satu lagi, kalau misalkan mau pesan blog ini bisa hubungi ke saya, Obeng Engineering. Nanti nomor WhatsApp-nya saya taruh di deskripsi. Oke, see you.